Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang siklus hidup proyek, di mana siklus hidup proyek ini merupakan salah satu materi yang dipelajari pada mata kuliah manajemen proyek TI. Langsung saja untuk definisi siklus hidup proyek akan kita bahas apa sih yang dimaksud dari siklus hidup proyek tersebut. Siklus hidup proyek ini merupakan suatu siklus atau tahapan-tahapan perkembangan proyek di mana dari awal gagasan hingga proyek tersebut dinyatakan selesai. Nah, pada siklus hidup proyek ini terdapat juga beberapa tahapan yang harus dilalui atau harus diselesaikan. Langsung saja kita bahas tahapan yang terdapat pada siklus hidup proyek. Yang pertama itu ada tahapan konsepsi, yang kedua ada tahapan perencanaan, kemudian yang ketiga ada tahapan eksekusinya, dan yang keempat ada tahapan operasinya. Kita bahas dulu yang tahap konsepsinya. Untuk tahap konsepsinya sendiri, di sini terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama itu ada inisiasi proyek. Nah, apa yang akan dilakukan pada inisiasi proyek ini? Inisiasi proyek ini merupakan tahapan di mana munculnya sebuah ide yang dimulai dari penemuan masalah. Nah, ketika kita menemukan sebuah masalah, tentunya kita akan terlintas di pikiran kita mengenai bagaimana cara kita menyelesaikan masalah tersebut dengan sebuah ide. Kemudian ketika kita sudah menemukan ide tersebut, kita harus mengecek dulu bagaimana kelayakan proyek tersebut, apakah bisa dijalankan atau tidak. Karena kelayakan proyek itu merupakan proses investasi terhadap masalah dan mengembangkan secara lebih rinci atau lebih detail untuk dilihat sejauh mana solusi memberikan manfaat yang lebih besar dari pengorbanan atau biayanya. Nah, ketika sudah ada ide tersebut, kita harus meninjau lebih jauh lagi. Kita harus melihat dari segi manfaatnya, kemudian dari segi biayanya. Apakah manfaat dari proyek yang akan kita kerjakan ini memiliki dampak yang besar atau tidak. Kemudian untuk kelayakan proyek. Kelayakan proyek ini harus ada 3 hal pokok yang dijawab. Yang pertama, apa saja yang diperlukan. Kemudian yang kedua, kapan proyek ini dilakukan dan siapa yang akan terlibat pada proyek ini. Nah, pada tahapan konsepsi ini juga memiliki 3 poin penting yang harus dipenuhi atau harus dilaksanakan. Yang pertama itu yaitu ada proposal proyek. Nah, kenapa kita harus membuat proposal proyek? Karena ini sangat penting sebelum proyek dijalankan, di mana pada proposal proyek ini memiliki beberapa poin penting yang harus ditulis atau harus ada, di mana di dalamnya terdapat tujuan proyek, kemudian ada lingkup proyeknya, kemudian ada spesifikasi performa, kemudian ada batasan ongkos dan jadwal, kebutuhan data, jenis kontrak RFP dibuat berdasarkan permintaan user. Nah, ini harus diperhatikan ketika kita membuat proposal proyek. Oke, secara lebih ringkasnya, pada proposal proyek ini juga harus mengandung beberapa hal pokok, di mana pada hal pokok tersebut ada surat pengantarnya, yang dimana isi dari surat pengantar tersebut merupakan bagian penting dari proposal yang secara ringkas memuat kualifikasi, pengalaman dan minat kontraktor terhadap proyek tersebut. Kemudian ketika sudah ada surat pengantarnya, yang kedua ada ringkasan eksekutifnya. Nah, pada ringkasan eksekutif ini, dia berisi tentang apa yang dapat digunakan oleh user, kemudian untuk melihat relevansi terhadap kebutuhan user dan kontribusinya terhadap penyelesaian masalah. Kemudian yang ketiga ada bagian teknisnya.
pada bahagian teknis ini berisi penjelasan tentang lingkup proyek dan pendekatan yang digunakan dalam menyelesaikan masalah-masalah pada proyek tersebut. Kemudian yang keempat ada manfaat dan keuntungan yang diperoleh. Ketika kita membuat sebuah proyek, tentunya kita harus menuliskan juga apa manfaat dan keuntungan dari proyek yang sedang kita bangun ini. Kemudian jadwal, kita harus mengatur schedule atau jadwal yang ada pada proyek yang akan kita laksanakan nantinya. Kemudian untuk bagian keuangannya, dia akan berisikan penjelasan mengenai biaya langsung, biaya tidak langsung, dan juga beban tenaga kerja dan bahan yang digunakan, sehingga nantinya sebuah proyek dapat berjalan dengan semestinya. Kemudian ada bagian legal. Bagian legal ini sangat penting karena apa? Pada bagian legal ini berisikan masalah-masalah yang mungkin akan muncul berikutnya. Nah, untuk menanganinya kita harus memikirkan bagian ini supaya dalam menangani perubahan atau penghentian proyek selanjutnya. Pada poin ke-8 ada kualifikasi manajemen, di mana pada kualifikasi manajemen ini dia akan berisikan latar belakang organisasi kontraktor, pengalaman yang dimiliki, prestasi yang dicapai, dan juga situasi yang dimiliki untuk keuangannya, susunan tim, dan juga lain sebagainya. Nah, ini merupakan 8 poin penting yang harus kita perhatikan dalam membuat proposal proyek. Selanjutnya yaitu bagian pemilihan proposal proyek. Nah, pada bagian pemilihan proposal proyek ini ada 2 tahapan yang harus dilalui. Yang pertama itu yaitu tahapan administrasi, di mana di sini kita harus mengevaluasi dulu administrasinya. Untuk evaluasi administrasinya tersebut, kita harus menentukan apakah proposal proyek tersebut telah memenuhi ketentuan-ketentuan administrasi yang disyaratkan atau belum. Nah, jika belum, maka proposal proyek ini tidak bisa digunakan. Dan jika iya, maka dia akan masuk ke tahap selanjutnya, yaitu bagian evaluasi isi proposal. Nah, pada bagian evaluasi isi proposal ini, dia akan dievaluasi misalnya dalam hal personel, metodologi atau cara kerja yang gimana, kemudian tentang kualitas, harga, dan jadwal penjadwalan proyek tersebut. Nah, yang ketiga ada negosiasi kontrak. Negosiasi kontrak ini terjadi antara dua pihak. Yang pertama itu ada pihak pemilik proyek atau usernya, dan juga dengan calon kontraktor yang terpilih. Nah, di sini sangat penting dilakukan negosiasi kontrak. Karena apa? Khususnya untuk menangani masalah-masalah teknis ke depannya, dan juga untuk menangani persetujuan, baik itu dalam hal waktu, jadwal, dan juga kualitasnya. Untuk bagian pemilik proyek atau usernya, tentunya sasaran negosiasi yang dilakukan umumnya untuk mendapatkan persyaratan yang paling menguntungkan. Kemudian dari segi penekanan harganya, mencegah persyaratan yang menguntungkan. Nah, begitu juga untuk si kontraktornya ini. Dari segi kontraktor, sasaran negosiasi yang dilakukan juga bisa untuk mengurangi risiko ke depannya dan menekan biaya dengan mengusulkan beberapa penyimpangan dan persyaratan. Dapat kita misalnya ada sebuah proyek yang akan dilaksanakan sesuai dengan permintaan user. Misalnya user ini mau membuat sebuah aplikasi, di mana di dalam aplikasi tersebut memiliki beberapa fitur. Nah, fitur tersebut harus disetujui dulu oleh kedua pihak tersebut, itu antara si pemilik proyek tersebut dan juga si kontraktor ini. Ketika kita sudah menentukan sebuah proyek dijalankan dengan patokan segini, maka proyek tersebut harus dilakukan dengan patokan segini juga. Supaya apa? Supaya tidak ada resiko ke depannya, misalnya dalam bentuk harga ataupun sebagainya. Misalnya fitur yang ditawarkan yang pertama yang diminta oleh user hanya segi 10 fitur. Nah, kemudian si user ini sudah sepakat dengan si kontraktor dengan biaya sekian. Namun jika ada
perubahan nantinya si user ini meminta menambah lagi fitur. Nah, ini tentunya harus ada juga kesepakatan dari si kontraktor. Jika ada penambahan fitur nantinya, berarti biayanya juga akan ditambah. Nah, inilah uraian singkat mengenai negosiasi kontrak yang harus dilakukan antara si user dan juga si kontraktor. Selanjutnya kita masuk ke tahap perencanaan. Pada tahap perencanaan ini dapat dilihat juga atau ada dua hal yang harus diperhatikan, yaitu baik itu dalam penyiapan rencana proyek secara detail dan juga penentuan spesifikasi proyek secara rinci. Yang pertama akan saya bahas mengenai penyiapan rencana proyek secara detail. Pada penyiapan rencana proyek secara detail ini memiliki 8 poin penting yang harus direncanakan terlebih dahulu. Yang pertama itu ada jadwal pekerjaan. Kemudian yang kedua ada anggaran dan sistem pengendalian biayanya. Kemudian yang ketiga ada WBS secara rinci. Yang keempat ada bagian-bagian yang berisiko tinggi dan sulit serta rencana antisipasinya itu bagaimana harus dilakukan. Kemudian yang kelima rencana sumber daya manusia dan penggunaannya. Kemudian yang keenam ada pengujian hasil proyek. Nah, ketika proyek itu selesai, kita harus ada rencana untuk pengujian hasil proyek tersebut. Kemudian yang ketujuh ada rencana dokumentasi. Yang kedelapan ada rencana peninjauan pekerjaan. Kemudian yang kesembilan ada rencana pelaksanaan hasil proyeknya. Nah, ini harus kita pikirkan secara matang supaya proyek yang kita jalankan dapat berjalan dengan sebenar-benarnya. Tahapan perencanaan untuk yang kedua itu ada penentuan spesifikasi secara rinci. Pada penentuan spesifikasi proyek secara rinci ini, dia juga memiliki dua jenis spesifikasi. Dimana yang pertama itu yaitu untuk spesifikasi kebutuhan user. Jadi di sini spesifikasi akan berhubungan dengan hasil yang diinginkan oleh user secara umum. Jadi spesifikasi kebutuhan user akan menentukan apakah hasil proyek dapat diterima atau tidak nantinya ketika proyek tersebut sudah selesai. Yang kedua itu yaitu spesifikasi kebutuhan proyek, di mana ini merupakan terjemahan teknis atau caranya dari kebutuhan user. Sehingga pada bagian spesifikasi kebutuhan proyek ini bisa dalam bentuk ukuran, kapasitas, kecepatan, dan lain sebagainya. Selanjutnya kita masuki tahap eksekusi. Nah, pada tahap eksekusi ini berarti proyek sudah mulai dibuat atau sudah dijalankan. Namun pada tahap eksekusi ini juga memiliki beberapa tahap dalamnya, yaitu yang pertama itu ada tahap desain. Nah, pada tahap desain ini akan diterjemahkan dalam bentuk skema bisa kita bilang, itu lebih mudah untuk kita pahami. Kemudian yang kedua itu dalam bentuk pengadaan. Tahap ini dapat dilakukan untuk menyiapkan materi dan fasilitas yang mendukung. Sehingga jika tidak ada materi dan juga fasilitas yang mendukung, bisa jadi proyek tersebut tidak bisa berjalan dengan lancar. Kemudian yang ketiga itu ada produksinya. Nah, pada tahap ini proyek akan dilaksanakan dibarengi dengan pengawasan dan juga pengendalian sumber daya yang digunakan sebagai prosesnya atau progress reportnya. Nah, ini sangat penting diperhatikan supaya nantinya tidak ada kendala dalam melakukan sebuah proyek. Kemudian yang terakhir ada implementasinya. Implementasi ini merupakan tahap uji coba atau tahapan untuk penyerahan hasil akhir proyek. Oke, yang terakhir itu ada tahap operasinya. Nah, berarti pada tahap operasi ini proyek sudah selesai dan siap diserahkan ke user, dan pada tahap operasi ini juga si user bisa langsung mengoperasikan hasil proyek tersebut. Mungkin hanya ini pembahasan tentang siklus hidup proyek. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.